Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan Sekolah Rakyat yang kira-kira sudah agak lama ini nggak tayang. Kali ini kita akan mulai kembali untuk mengunjungi peminat, pemirsa atau penggemar Sekolah Rakyat. Selamat sore penggemar semuanya, pemirsa semuanya. Pada sore hari ini kita akan mendatangkan narasumber yang luar biasa, Bung Widiro Prajogo. Selamat sore, Bung. Ya, ini Bung Widiro Prajogo ini punya pengalaman yang luar biasa bagi penonton untuk berbagi pengalaman. Beliau pernah bekerja sebagai deputy tim leader di PNPM, juga pernah di Bank Dunia sebagai apa, Bung Widiro? Konsultan untuk penguatan desa. Konsultan penguatan desa. Jadi pas benar untuk ngobrol pada sore hari ini tentang pentingnya anggaran di pemerintahan. Agar semua tahu, sehingga nanti kita akan berpartisipasi, ikut terlibat mengontrol soal penganggaran di desa, di kabupaten, di provinsi, bahkan bisa di APBN kalau sudah mengetahui seluk-beluk tentang anggaran. Kita mau tanya ini, Bung Widiro. Sebenarnya apa sih, seberapa penting orang mengetahui tentang anggaran pemerintah ini? Ya, terima kasih Mas Tony. Sebelum masuk ke substansi itu, saya ingin apresiasi dulu. Jadi ini menarik sekali nih kalau kemudian pelajaran atau materi yang disampaikan oleh Sekolah Rakyat ini soal anggaran. Gitu kan? Biasanya orang itu kan banyak menghindari lah ya untuk mendiskusikan soal anggaran ini karena dianggap rumit dan seterusnya. Ini menarik sekali Mas Tony. Ya, saya kira memang akan lebih baik kalau semakin banyak orang yang ngeh, yang tahu, yang peduli, yang kritis terhadap anggaran. Dalam hal ini mungkin lebih khusus APBD Kabupaten Mas Tony ya. Nah, seperti yang disampaikan tadi, apa sebenarnya APBD ini kan begitu? Ya, gampangnya ngomong gitu, APBD itu dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan. Jadi satu sisi dia adalah program kerja pemerintah kabupaten ya, pemerintah daerah yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang. Jadi ada duitnya. Makanya itu APBD itu juga umum dipahami sebagai rencana keuangan. Gitu. Rencana keuangan yang komprehensif ya. Karena di situ dinyatakan secara jelas apa sumber-sumber pendapatannya, belanjanya dan seterusnya. Jadi intinya APBD itu ya dokumen perencanaan. Yang dari itu kemudian kita bisa melacak, bisa membaca, bisa menilai kemana sebenarnya arah perjalanan pembangunan kabupaten ini dalam kerangka waktu 1 tahun ke depan ini. Gitu. Baiklah, ini tadi kita mulai agak memanas. Orang bisa mulai ada pemahaman sebenarnya apa itu anggaran belanja daerah. Lalu sebenarnya kalau itu sebagai arah arus perencanaan pembangunan dalam bentuk uang, yang berhak merencanakan itu sebenarnya siapa? Ya, ini kan memang pemerintah kabupaten kan dengan DPRD. Jadi tidak ada anggaran itu tanpa pembahasan, tanpa persetujuan oleh DPRD. Karena memang DPRD yang harus menetapkan. Itu. Jadi APBD itu ditetapkan dengan peraturan daerah. Dan menetapkan peraturan daerah itu wilayah kewenangannya DPRD. Jadi apapun terkait dengan perencanaan pembangunan di kabupaten ini harus mengacu ke dokumen APBD. Karena makanya itu kemudian APBD itu disebutkan memiliki fungsi namanya otorisasi. Otorisasi artinya apa saja yang tertuang di dalam APBD yang sudah menjadi perda itu
sah untuk dilaksanakan. APBD itu menjadi dasar pelaksanaan apapun yang dilakukan oleh pemerintah dalam 1 tahun kerjanya ini. Hal-hal yang tidak ada dituangkan di dalam APBD ya tidak boleh. Iya. Ya karena otorisasinya ada di dokumen yang namanya APBD. Oh iya ya. Baiklah. Jadi ini tadi semacam satu landasan khusus sebagai arah orientasi kemana dan dari mana membangun di kabupaten ini. Oke, tapi kadang-kadang APBD ini walaupun idealnya seperti itu, kan kadang-kadang juga tidak ideal. Misalnya begini, kan mestinya antara kebutuhan masyarakat dengan rencana pemerintah itu harus sinkron. Tapi ada kalanya masyarakat itu sebenarnya tidak membutuhkan, tapi kemudian di APBD itu dicantumkan. Kira-kira kalau seperti itu, kenapa kemudian terjadi seperti itu misalnya? Ya, memang tidak tertutup kemungkinan terjadi bias dalam perencanaan itu, atau bahkan terjadi distorsi. Walaupun sebenarnya perencanaan yang baik itu harus menghindari kecenderungan-kecenderungan seperti itu. Ya. Karena itu dokumen APBD itu yang disusun kan berdasarkan ya prinsip-prinsip yang macam-macam Mas Oli ya. Karena itu kemudian dia memiliki fungsi perencanaan, untuk pengawasan, otorisasi, kemudian juga untuk macam-macam lah, alokasi, distribusi, macam-macam. Nah itu yang kemudian menjadi patokan bagi pemerintah kabupaten dan juga DPRD untuk menyusun postur APBD yang sesuai, yang match antara apa yang menjadi katakanlah policy kebijakannya pemerintah dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Jadi sebenarnya begini, pada waktu katakanlah pilkada tempo hari, calon-calon bupati itu menyampaikan visi misinya, ya. Nah kemudian bupati yang terpilih ini kemudian dia berkewajiban untuk merealisasikan visi misinya itu. Dan sarana untuk merealisasikannya itu sebenarnya ada di dalam APBD itu. Makanya dengan membaca APBD itu kita bisa melihat, mencermati, menilai konsisten enggak, gitu kan? Dengan visi. Memang Mas Doli sekarang ini menjadi rentan, ya penyusunan APBD itu menjadi rentan. Rentan apa? Rentan ditumpangi, rentan disisipi dengan kepentingan politik, dipolitisasi lah. Nah, perencanaan yang baik itu ya perencanaan yang semakin mendekati apa yang menjadi prinsip-prinsip dan yang menjadi fungsinya APBD itu. Contoh misalnya, fungsi APBD itu salah satunya fungsi distribusi namanya. Ya, distribusi. Jadi uang yang sesungguhnya terbatas itu, ya bagaimana distribusikan, kepada siapa, berapa jumlahnya, kan begitu. Distribusi yang benar itu kemudian akan memunculkan penilaian, oh iya ada keadilan dalam mengalokasikan sumber daya daerah dan seterusnya. Baiklah, tadi bahwasannya itu harus distribusikan secara adil dan tentu saja harus sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh bupati terkait dengan visi misinya. Tapi bagaimana misalnya kemudian ada alokasi yang tadi dimuati oleh tendensi-tendensi politis yang itu biasanya diwujudkan dalam misalnya DPR juga membawa beban untuk konstituennya misalnya. Untuk hal ini kira-kira pengaruh nggak sih dengan arah arus kebijakan pemerintah? Ya saya kira punya pengaruh yang menurut saya ya signifikan. Jadi begini. Oh iya, DPRD itu punya hak namanya hak anggaran. Nah terjemahannya sekarang ini sampai dengan mendapatkan alokasi yang untuk apa itu namanya jasmas dan segala macam gitu.
Saya ini anggota DPRD zaman Orde Baru, ya memahami hak anggaran itu tidak seperti itu. Dan saya kira ya memang tidak seperti ini seharusnya hak anggaran itu, ya. Bahwa anggota DPRD sesuai dengan dapilnya atau fraksi atau DPRD sebagai keseluruhan wajib memperjuangkan aspirasi masyarakat. Oh iya, ini ukurannya harus jelas. Bukan kemudian dengan membagi-bagi yang seperti itu satu. Yang kedua ya memang dinamikanya sekarang ini Mas Toli ya, maksud saya ya dinamika politik yang sekarang ini memang menjadikan proses penyusunan APBD itu rentan terhadap kepentingan politik. Satu contoh misalnya ya sekarang ini kalau ngomong APBD itu yang paling banyak diomongkan orang, yang paling banyak disebut itu kan bantuan sosial. Bantuan sosial itu kan salah satu jenis belanja. Jadi strukturnya APBD itu kan ya sebenarnya sederhana Mas Tony, pendapatan, belanja gitu kan. Kemudian ada apa namanya bagian pembiayaan, belanja. Nah belanja ini ya ada belanja yang memang dulu namanya belanja rutin, sekarang mungkin namanya belanja operasional. Belanja barang dan jasa yang termasuk belanja pegawai untuk gaji dan macam-macam, yang ini memang wajib dilakukan untuk menjamin roda pemerintahan berjalan, ya kan? Tapi kemudian ada belanja hibah, ada belanja bantuan sosial. Nah ini dua jenis belanja yang saya kira rentan. Karena hibah itu bisa pada perorangan, pada kelompok. Ya, yang itu ya tidak tertutup kemungkinan kemudian terjebak pada pola ya suka-suka bupatinya. Termasuk ya cerita pengalaman tentang dalam tanda petik politisasi bantuan sosial itu kan ya sudah umum lah ya. Ya digelontorkan menjelang pemilihan begitu-begitu itu. Ya ini lah. Makanya kalau dilihat bahwasanya ketika tendensi politis itu menguat, maka sebenarnya akan merugikan terhadap objek yang mestinya menerima sasaran atas penganggaran itu. Pasti. Dari situlah kemudian menjadi penting bagi kita masyarakat ini, Mas Toli ya. Sebanyak mungkin elemen masyarakat ini mengetahui dengan benar apa itu APBD menjadi lebih baik. Karena kemudian ya kan dokumen APBD itu salah satu fungsinya menjadi dokumen untuk melakukan pengawasan. Nah pengawasan itu bisa oleh instansi yang memang memiliki wewenang untuk itu, dan bisa juga masyarakat ya. Umum ya. Iya. Dan kita ini harus berkepentingan Mas Tony. Jangan sampai kemudian masyarakat dengan motivasi yang katakanlah kurang lurus, kurang benar, ya teriak-teriak bicara tentang penyimpangan, tentang korupsi, tapi motifnya lain. Ya. Nah kalau semakin banyak orang yang ngerti tentang APBD, ketika dia menyampaikan sesuatu, saya yakin statementnya, pernyataannya itu bisa lebih dipertanggungjawabkan. Dan saya kira ini menjadi keuntungan bagi pemerintah kabupaten. Nah, jadi kalau kita lihat tadi bahwasanya mestinya penganggaran itu dihindari tendensi politis itu. Tapi bahwasanya misalnya sekarang ada Jasmas itu ya, apa satu kewajiban atau sebenarnya tidak harus ada tentang penganggaran yang ditarik untuk kepentingan hadiah bagi para DPR yang disebut Jasmas itu. Misalnya ditiadakan kan tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa. Gitu. Coba sekarang misalnya begini, Mas Oli. Saya berpikir itu begini. DPRD atau fraksi atau anggota lah gitu. Itu mestinya memiliki katakanlah agenda yang clear. Jadi kan mereka ini tugas pokoknya itu salah satunya itu adalah meliput aspirasi masyarakat.
Masyarakat ini banyak. Dan masyarakat itu bukan hanya pemilih di dapilnya saja, gitu kan. Nah, karena itu aspirasi kan banyak, Mas Doni. Makanya seorang anggota DPRD itu kemudian memiliki fungsi untuk melakukan agregasi, mengerucutkan, mengkristalkan apa sebenarnya usulan. Itu yang harus diperjuangkan. Misalnya begini, ya saya tidak tahu, ini sekedar contoh Mas Doni ya. Misalnya begini, saya anggota DPRD dari fraksi dapil ini, ya minta pokoknya di dapil kami. Misalnya, dalam 5 tahun ke depan misalnya, semua puskesmas yang di dapil kami harus memiliki fasilitas rawat inap misalnya, begitu loh. Jadi agendanya itu clear, yang diperjuangkan itu clear. Betul, ya. Gitu. Tapi pemerintah yang harus mengerjakan. Pemerintah yang harus mengerjakan. Bukan diambil oleh DPRD dulu. Satu pintu. Satu pintu. Coba itu kalau dihitung-hitung, ya, saya tidak tahu berapa jumlah Jasmas itu. Ya, saya tidak tahu berapa. Tapi kalau dikalikan dengan jumlah anggota DPRD yang 50 itu mungkin duit puluhan kalau tidak ratusan miliar ya kan. Dan kecenderungannya kalau tendensi potensi kan tidak ada kaitan yang apa namanya setara dengan harapan pembangunan pokok dari komisi. Iya Mas Doni. Gitu. Inilah kemudian. Nah, makanya itu jadi begini. Yang mungkin harus kita sampaikan lah ya, bahwa dokumen APBD itu sebenarnya karena dia sudah menjadi peraturan daerah, Mas Doli ya. Jadi tidak ada yang rahasia. Semua. Karena itu setiap peraturan daerah itu mesti ditutup dengan klausul agar semua orang mengetahui, memerintahkan bupati untuk mencantumkan ke dalam lembaran daerah. Semua yang tercantum di dalam lembaran daerah itu tidak ada yang rahasia. Nah, transparansi itu maksudnya itu bukan kemudian sekedar pasang baliho besar-besar di depan kantor kabupaten, ya penerimaan pendapatan sekian tidak. Transparansi itu adalah memudahkan siapa saja, ya, dalam hal ini tentu saja warga masyarakat Banyuwangi khususnya ya, untuk mengetahui secara utuh dan benar. Begitu ya. Informasi yang ada di dalam APBD itu. Contoh misalnya Mas Doli, kalau misalnya ada teman yang kemudian dia punya aktivitas dengan masyarakat, migran care misalnya, ya, maka dia itu harus dimudahkan untuk mengetahui seberapa banyak sih sebenarnya pemerintah kabupaten ini memberikan perhatian, memberikan perlindungan kepada para migran care. Enggak tahu ya. Tahu. Ya kayak gitu. Makanya kalau kemudian orang jadi sulit mendapatkan informasi tentang APBD, minta buku APBD yang sulit macam-macam, ini kalau menggunakan ilmu yang namanya early warning system, ada masalah di situ. Ini something wrong. Iya, gitu. Jadi kalau tanda-tanda deteksi dini itu kan begini Mas Doli. Kalau orang itu sulit ditemui, sulit memberikan informasi, kan berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Nah, kira-kira begitu. Nah, kita ini sebenarnya berkepentingan Mas Doli ya. Makanya saya senang sekali ketika teman-teman sekolah rakyat ini mengangkat isu anggaran ini, gitu, supaya apa yang disampaikan itu nanti oleh siapapun masyarakat itu benar-benar berdasarkan pengetahuan yang benar, data yang objektif, itu. Oke, tadi kita sudah sampai ke hal beberapa pokok yang patut diketahui oleh publik, dan transparansi ini memang harus detail, semua harus tahu, dan hak untuk mengetahui tidak terbatas pada DPR atau pejabat yang kepentingan, masyarakat pun harus tahu. Iya. Karena sebenarnya untuk itu langkah apa yang harus dilakukan mestinya? Tanggung jawab siapa sebenarnya untuk memberi informasi terhadap semua pihak terkait anggaran itu? Nah,
Pertama jelas pemerintah kabupaten ya. Pemerintah kabupaten itu punya bagian hukum dan semacam lah ya, punya dinas-dinas. Yang tidak terlalu kemungkinan mereka ini punya agenda kegiatan sosialisasi, peraturan daerah dan macam-macam ya. DPRD saya kira juga harus bertanggung jawab untuk mendiseminasi, menyebarluaskan informasi ini karena ini produk hukum daerah. Bukan ya, kalau produk hukum daerah bukan hanya diketahui oleh segelintir orang kan nggak benar. Nah, sehingga Mas Doli, saya sepakat sekali nih Mas Doli. Jadi kita perlu mendorong bahwa dokumen APBD itu sebenarnya sarana komunikasi bagi pemerintah kabupaten, DPRD dengan masyarakat, gitu loh. Jadi suasana partisipasi. Iya, betul. Lalu tadi bahwasanya ada semacam satu tanda kalau kemudian kita ini sulit untuk menemui dan sulit untuk mendapatkan satu tanda awal bahwasanya patut dicurigai itu ada sesuatu yang salah. Iya. Maka kemudian agar masyarakat ini bisa membatasi atau paling tidak kesalahan-kesalahan itu bisa dimonitor oleh semua pihak terkait dengan anggaran itu, maka kira-kira yang paling utama dan pertama diketahui publik itu sebenarnya di sisi mananya? Begini Mas Doli, pertama perlu kita clearkan dulu, perlu kita luruskan. Jadi kalau kita ngomong masyarakat itu ya memang siapa saja kan. Tetapi untuk bicara apalagi sampai menganalisis APBD itu kan memang perlu pengetahuan yang cukup, ya, perlu pemahaman, penguasaan terhadap regulasi yang mendasari. Karena apapun yang terkait dengan APBD itu Mas Doli pasti ada dasar hukumnya, ya pasti. Dasar hukum itu bisa undang-undang sampai dengan peraturan daerah sendiri ya. Nah, sehingga siapa sebenarnya masyarakat yang kita harapkan untuk bisa yang potensial lah ya, yang potensial untuk bisa katakanlah melakukan edukasi, melakukan pencermatan ini. Yang pertama mungkin satu kalangan kampus, misalnya ya, kalangan kampus karena mereka memiliki sumber daya yang memadai. Dua ya organisasi kemasyarakatan yang kredibel. Jadi mereka harus berkepentingan. Ya. Nah bahwa kemudian ada elemen, ada katakanlah elemen di dalam masyarakat seperti sekolah rakyat ini menurut saya bagus sekali. Dan saya usul Mas Doli supaya sekolah rakyat ini membuat kurikulum, membuat kurikulum anggaran ini untuk didiskusikan dengan mengundang berbagai narasumber ya, mungkin teman-teman dari DPRD, dari kampus, dari aktivis LSM atau apalah ya. Tapi jelas kurikulumnya sendiri ya. Ini kan baru awal mukadimahnya. Kita ngomong yang umum, mungkin gerambiang, ya. Tapi suatu ketika nanti mungkin Mas Doli sekolah rakyat mengangkat topik. Misalnya pendapatan daerah dari retribusi, gitu ya, misalnya, ya, atau pendapatan daerah dari pajak daerah, pajak kendaraan bermotor misalnya, ya, kinerjanya seperti apa? Saya kira ini bukan kemudian mau merecoki pemerintah. Mau nuduh-nuduh pemerintah enggak. Tapi masyarakat memang harus tahu. Iya kan? Karena ada loh Mas Doli, banyak masyarakat itu yang bisa menggagas, yang bisa mikir, iya kan? Iya kan? Yang mereka mungkin dulu pernah belajar metodologi atau metode untuk menghitung, iya kan? Kalau pendapatan kendaraan bermotor sekian ini ngitungnya seperti apa misalnya, ada itu Mas Doli. Ya makanya yang saya maksud kalau selama ini bahwasanya tidak ada kontrol yang baik dari masyarakat, salah satu kekurangannya adalah pengetahuan itu memang belum ada. Memang saya pantas untuk tadi disebut pentingnya ada kurikulum untuk memahami itu, karena selama itu kesenjangan antara pengetahuan masyarakat dengan angka-angka yang tercantum dalam APBD itu tidak selaras,
maka kontrol ini pasti tidak akan jalan. Iya, iya. Bahwa penting itu kira-kira Iya. ada. Iya Mas Doli. Karena dengan apa namanya kesenjangan pengetahuan itu pasti Mas Doli ya pemahamannya akan berbeda. Oh iya ya. Pemahaman yang berbeda itu pasti akan menimbulkan penilaian yang berbeda. Ya. Wah ini selanjutnya bisa menimbulkan tuduhan-tuduhan yang aneh-aneh, Ya. macam-macam gitu kan. Satu contoh misalnya begini, orang mengetahui, oh masa bangun jembatan sekian M, misalnya begitu ya, itu pasti korupsi. Ya. Ya nggak begitu, gitu ya. Mesti dilihat. Bisa jadi tidak, Ya. gitu ya. Karena umum tidak terjadi markup, semuanya oke. Kesalahannya ada di mana? Nah itu orang yang bisa mencermati anggaran itu akan tahu. Tapi demikian sebaliknya Iya. hanya juga bisa kemungkinan ada korupsi, cuman yang monitor juga nggak tahu. Nah, bisa jadi begitu. Bisa jadi begitu Mas Doli. Ya. Nah, jadi satu contoh misalnya begini Mas Doli. Oh, yang diketahui oleh masyarakat misalnya nih, satu botol air minum ini 6.000 misalnya. Nah ini kok di APBD ditulis 10.000 misalnya, ini korupsi gitu. Ya, bisa ya, bisa tidak Mas Doli. Ya, bisa ya, bisa tidak. Bisa tidak karena apa? Loh, karena pemerintah itu setiap tahun menerbitkan yang namanya harga satuan daerah ya. Gitu. Indikator. Ini ini ditetapkan 10.000 dalam harga satuannya, ya nggak salah di dalam APBD-nya itu. Ya. Kesalahannya apa? Ya, satuannya. Misalnya seperti itulah ya. Ini kalau kita ngomong pada tataran yang sangat detail. Tapi saya kira itu masuk wilayah teknokratis Mas Doli. Kita ini sebenarnya ingin melihat sejauh mana konsistensi dokumen perencanaan yang berwujud APBD itu menjabarkan, merealisasikan visi misinya bupati. Itu satu. Yang kedua, kita tentu masyarakat punya hak untuk menilai. Tentu saja dengan kaidah-kaidah yang benar ya. Apakah katakanlah pengelolaan, pelaksanaan pembangunan ini efektif atau tidak? Itu haknya masyarakat, Mas Doli. Oke. Ya, ini masih satu lagi tersisa yang agak mengganjal. Jadi anggaran APBD tadi memang tidak menutup kemungkinan ada semacam tendensi politis dan faktanya memang begitu. Misalnya ini, kalau mau musim bupati, pasti pemerintah akan menggelontorkan dengan sepertinya tidak terukur, yaitu dana-dana bantuan sosial. Terus sebenarnya kenapa sih seperti itu? Kok kemudian kalau memang dana bansos itu sangat resisten terhadap tumpangan kepentingan, terus bagaimana akan tidak seperti itu? Ya itulah Mas Doli, trade-off-nya ya di dalam politik di Indonesia, khususnya politik anggaran ya. Satu sisi oke, memang mungkin objektif ya, karena ada banyak sekali misalnya lah ya warga kita, ya masyarakat yang membutuhkan itu ya, apalagi tempo hari mungkin terdampak pandemi dan segala macam ya. Oke lah, banyak warga yang objektif membutuhkan bantuan sosial, tetapi slot bantuan sosial ini kan kemudian rentan Ya. rentan terjadinya pembiasan ya, ditunggangi kepentingan politik. Dan kalau sudah sampai pada soal itu ya itu kan sudah masuk ke wilayah kesadaran etis seorang pemimpin Mas Doli. Ya kan? Fair atau tidak, adil atau tidak kalau saya melakukan ini gitu. Itu wilayah etis. Iya. Ya. Artinya secara apa namanya peraturannya boleh, memang peraturannya membolehkan gitu. Iya. Jadi memang pos bantuan sosial hibah itu memang
memiliki moral hazard yang tinggi. Iya. Moral hazard itu godaan untuk melakukan penyimpangan, gitu, penyalahgunaan, gitu. Ya, artinya kan hanya soal perkara moral, tapi kan itu juga merupakan satu tindakan penyimpangan ya. Ya. Ini hanya soal etik aja kan. Hanya kalau itu sebagai landasannya soal etik, saya kira ketika kemudian dijadikan ditumpangi dengan kepentingan politik, etik itu kan. Oh iya, maksud saya Mas Doli, pertama-tama itu soal etik dari seorang pemimpin, ya kan? Tapi apakah selesai dengan itu? Tidak. Tidak. Kenyataannya sekarang ini adalah banyak di mana-mana terjadi katakanlah pembiasan seperti itu. Sehingga yang harus dilakukan itu apa? Kan begitu. Iya kan? Ya upaya untuk melakukan koreksi. Koreksi itu bisa menempuh jalur macam-macam Mas Doli ya. Koreksi menempuh dengan jalur politis, koreksi dengan menempuh jalur hukum gitu. Kalau koreksi itu dilakukan dengan menempuh jalur hukum, pasti harus dipenuhi kaidah-kaidah, persyaratannya, ya kan? Ada bukti, ada ini, ada itu, macam-macam lah ya. Ada terbukti benar terjadi penyalahgunaan kewenangan. Oke, saudara-saudara, ini kelihatannya untuk sesi awal ini sudah mulai kelihatan bahwasanya satu hal terkait dengan penganggaran ini memang harus diketahui oleh semua pihak. Dan karena ini menyangkut kepentingan publik, pasti transparansi harus menjadi mutlak, harus diperlukan. Kemudian untuk menjadi semua agar berpartisipasi aktif mengikuti perkara penganggaran ini, maka masyarakat harus tahu tentang selak beluk arah anggaran terkait dengan APBD. Betul. Sebelum kita akhiri, sebenarnya pesan dari Pengurus Biro apa kira-kira? Ya, pertama saya ulangi lagi Mas Doli ya, saya sangat apresiatif lah ya dengan inisiatif, dengan apa namanya gagasan teman-teman sekolah rakyat ini untuk mengangkat topik anggaran pendapatan dan belanja daerah ini menjadi bahan diskursus lah ya, bahan untuk diperbincangkan di masyarakat. Dan saya kira sekolah rakyat punya gerak yang saya yakin akan cukup besar ya di masyarakat Banyuwangi ini. Yang kedua, memang kita ini berkepentingan untuk mendorong, untuk meningkatkan transparansi. Jadi begini, semua hal yang terkait dengan APBD itu sebenarnya lebih banyak mengatur ke dalam Mas Doli. Lebih banyak mengatur ke dalam itu artinya ke domainnya pemerintah. Ya, sebagai alat untuk pengaturan, untuk koordinasi, untuk menentukan prioritas belanja dan seterusnya lah ya. Tapi ada satu yang ini berkaitan dengan masyarakat. Apa itu? Transparansi. Jadi itu kuncinya. Transparansi ini. Dengan transparansi ini kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten itu memang benar-benar mendapatkan apa namanya legitimasi lah ya dari masyarakat. Ya kalau sekarang ini kan kecenderungannya masyarakat nggak mau tahu lah ya. Ya sebenarnya bukan nggak mau tahu, tapi memang mungkin situasinya belum itu ya, karena belum didorong, belum difasilitasi. Ya masih. Nah, teman-teman DPRD saya kira harus menjadi garda depan untuk mendorong transparansi. Iya, ya kalau kemudian minta melihat buku APBD aja nggak bisa, ya kebanget. Ya kebangetan. Dia nggak ngerti itu apa maksudnya dia buku APBD kayak jimat. Oke, baiklah kita sementara kita akhiri sampai di sini, Bung Ritino. Kita pasti akan terus mengupas soal anggaran dan tadi sudah disampaikan. Jangan khawatir pemirsa, nanti kita akan sediakan belajar khusus soal anggaran dan sekolah rakyat, kira-kira seperti itu. Baiklah, bahwasanya tadi dari obrolan ini banyak kita sampaikan dan kita garis bawahi bahwasanya terkait anggaran publik hanya satu hal yang patut dan harus dicermati, dan ini satu kewajiban bahwasanya pengelolaan anggaran harus transparan karena ini menyangkut kepentingan publik.
Baiklah pemirsa, saya kira kita akhiri sampai di sini. Sampai jumpa lagi pada sesi berikutnya. Akan Terima kasih. Pelajaran yang berbeda. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.